Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para peserta diskusi yang telah hadir dalam acara diskusi tentang pergerakan mahasiswa di Indonesia. Diskusi ini dilatar belakangi oleh adanya keingintahuan kita, khususnya sebagai mahasiswa, tentang bagaimana fakta sejarah mahasiswa di Indonesia. Karena seperti yang telah kita ketahui ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Oleh karena itu, dengan latar belakang ini diadakannya diskusi ini, semoga kita kelak menjadi orang-orang yang turut memajukan bangsa Indonesia. Asik. Baiklah, kita mulai acara diskusi kali ini. Saya persilahkan Kang Rahmat Jabaril. Oke. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan hari Selasa malam kemarin, seperti yang sudah disampaikan Selasa malam kemarin, bahwa tadi juga dikatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati sejarah. Tidak akan mungkin kita hadir hari ini dan bisa berbicara seperti ini, ngomong seperti ini, diskusi seperti ini tanpa ada jejak sejarah, tanpa adanya mereka-mereka yang dulu menggaris sejarah di Republik ini. Seperti juga dikatakan Harriman Siregar, ya, salah satu tokoh angkatan gerakan Malari, bahwa pada saat itu dia mengatakan bahwa kita sedang menghadapi beban persoalan bangsa, yaitu persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, persoalan budaya bangsa. Maka kemudian ketika mahasiswa tidak berbuat, tidak melakukan, tidak bersikap, maka kita akan ditutup oleh sejarah. Seperti itu pernyataannya Harriman Siregar, salah satu tokoh yang kemudian ditangkap pada zaman gerakan Malari. Dan saya pikir pernyataan Harriman Siregar itu benar. Nah, kemudian kalau kita hidup tidak menggoreskan sejarah, tidak memberikan mewariskan sejarah yang baik, maka kemudian kita akan dipertanyakan oleh keturunan-keturunan kita. Karena gini, logikanya adalah yang mempunyai warisan sejarah itu adalah anak cucu kita. Karena selama ini kita yang mewariskan sejarah. Sebetulnya mereka memberikan warisan buat kita. Adik-adik kita sebetulnya menitipkan. Ini logikanya begitu. Kan selama ini logikanya kita yang mewariskan sejarah pada anak cucu kita nanti. Padahal kalau dilihat faktanya, hakikatnya, bahwa mereka lah sebetulnya yang mewariskan sejarah buat kita. Bisakah kita memberikan fakta, menggoreskan sejarah yang benar buat nanti untuk anak cucu kita, gitu loh, kayak gitu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, seperti juga di sejarah lingkungan, kalau kita berbuat baik saat ini adalah titipan anak cucu kita, titipan anak cucu kita buat kita, bahwa bagaimana kita menjaga alam semesta. Nah, pembicaraan kemarin itu kita membahas masalah gerakan 66 ya, gerakan mahasiswa pada 66, ketika keterlibatan mahasiswa melakukan demonstrasi tanpa diketahui oleh mahasiswa waktu itu bahwa di situ ada kudeta sebetulnya. Tapi mahasiswa hanya dijadikan alat untuk menjatuhkan kekuasaannya Soekarno. Nah, kemudian apakah di gerakan Malari juga ada seperti itu? Nah, itu yang kita bongkar hari ini. Nah, apa yang disebut dengan Malari? Kenapa disebut Malari? Malari itu singkatan istilahnya itu ya. Malapetaka 15 Januari. Seperti itu. Kemudian
alasannya kenapa ada muncul gerakan itu. Awalnya memang nah namanya juga mahasiswa adalah sebagai kaum intelektual muda yang seharusnya lebih maju dari masyarakatnya pada zaman itu. Nah, para mahasiswa sangat peka bahwa kakak-kakaknya, senior-seniornya menjatuhkan Soekarno, ikut menjatuhkan Soekarno, itu dengan tujuan beda dengan Soeharto, gitu loh, yang mengkudeta. Mahasiswa waktu itu menjatuhkan Soekarno, ikut menjatuhkan Soekarno karena alasannya Soekarno dianggap otoriter, tidak demokratis, misalnya masih merajalela di mana-mana seperti itu. Nah, artinya konsep gerakan itu yang kemudian terus menjadi apa ya, menjadi pegangan bagi mahasiswa angkatan berikutnya seperti Haribon Siregar, terus Syahrir ya kalau misalnya waktu itu salah satu tokohnya, dan banyak Rahman Toleng, Marsilam juga salah satu yang ikut terlibat di dalam itu. Terus banyak seperti Buyung Nasution juga salah satu aktivis-aktivis di gerakan itu. Jadi mereka menganggap bahwa sudah ada penyelewengan dari amanat yang digelorakan pada perubahan di 66 itu oleh pemerintahan Soeharto, ketika dia melakukan perjanjian di belakang tangan itu artinya perjanjian dengan negara-negara luar, seperti misalnya dia membuka undang-undang investasi asing, sehingga kemudian mengundang Perdana Menteri Jepang pada itu, Tanayaka ya waktu itu, sehingga awalnya dari situ terjadinya terjadinya kerusuhan Malari itu. Tapi sebetulnya yang digagas pada zaman itu oleh gerakan mahasiswa itu bukan menciptakan kerusuhan bakar-bakaran seperti yang terjadi di waktu itu. Nah, itu di luar dugaan gerakan mahasiswa. Seperti juga pada peristiwa hampir, nanti kita akan bahas gerakan 98 juga hampir mirip seperti itu. Nah, waktu itu kenapa ada terjadi pembakaran? Itu nggak ada settingan di gerakan mahasiswa, nggak ada kerusuhan gitu. Jadi ada beberapa orang yang meninggal pada waktu itu, sekitar 11 orang yang meninggal pada waktu itu. Nah, disinyalir ini ada permainan supaya menjatuhkan gerakan mahasiswa. Karena waktu diadilinya si Hariman dan Syahrir dan kawan-kawan tuh tidak ada barang bukti bahwa si mereka itu adalah yang mengomporin terjadinya peristiwa pembakaran segala macam. Ada istilahnya kriminalitas lah, misalnya tidak ada barang bukti seperti itu. Nah, akhirnya dilacak ya memang dari kalangan mereka sendiri, artinya dari kalangan pemerintahan waktu itu. Tapi itu tidak dibuka seperti itu. Jadi biasanya gini, jadi kalau misalnya ingin menghancurkan image gerakan mahasiswa waktu itu juga di Unpas itu dibangun image-nya itu bahwa di Unpas adalah basis narkoba waktu 98. Jadi untuk menghancurkan karakter gerakan mahasiswa, saya tahu persis. Nah, jadi memang ada orang luar yang datang bawa ini, tapi kan bukan mahasiswa yang melakukan itu. Jadi diciptakan gerakan mahasiswa itu lebih cenderung seperti itu, itunya moralitasnya. Nah, seperti juga di gerakan Malari. Gerakan Malari itu ternyata yang melakukan menyeting kerusuhannya itu adalah kelompoknya Ali Murtopo sama CSIS-nya. Nah, pertanyaannya kenapa Ali Murtopo dan CSIS-nya melakukan itu? Ya, tidak lain adalah untuk menghancurkan karakter gerakan mahasiswanya seperti itu. Nah, inti dari hakikat dari gerakan kawan-kawan Haribon Siregar dan kawan-kawan yang lainnya adalah tidak mau bagaimana kemudian bangsa ini berubah karakter. Ya, seperti juga kemarin sudah dipaparkan sedikit ya, bahwa
perubahan karakter bangsa ini memang berangkat sebetulnya dari peristiwa 70-an itu. Bukan zaman-zamannya pemerintahan Belanda. Zaman-zaman imperialisme Belanda itu masih berbentuk mereka ngambil jadi ke ekonomi, jadi ngambil barang udah mengambil apa namanya tuh rempah-rempah terus jual, mereka udah kayak gitu, tidak mengganggu unsur-unsur nilai-nilai budaya masyarakat. Nah di 70-an itu berubah total, sehingga karakter masyarakat yang tadinya mencintai budaya lokal nah pelan-pelan mulai terhapus dengan munculnya misalnya Coca-Cola masuk gitu ya, budaya-budaya itu ya, kan yang namanya budaya itu salah satunya adalah makanan, itu juga terus kemudian perilaku hidup yang menyamaratakan kebudayaan global itu kan pakaian, makanan dan kebutuhan seks itu hampir sama di seluruh dunia seperti itu. Tapi kalau kalian misalnya suatu saat kalian bisa studi ke luar negeri, sama aja mahasiswanya seperti kita ini, pakaiannya seperti ini. Tidak ada yang aneh. Beda dengan India, Jepang juga beberapa memang sudah terpengaruh dengan global, tapi masih ada kuat bahasanya. Tapi kita malahan bahasanya sudah mulai bahasanya sudah mulai unsur-unsur barat. Itu secara apalagi kemudian para cendekia kita, tokoh-tokoh cendekiawan kita itu difasilitasi oleh negara dan kemudian disekolahkan ke luar negeri, dan ya dengan sangat bangga mereka membawa kebudayaan luar ke sini. Jadi pengrusakan karakter bangsa itu diawali kalau dilihat hari ini adalah melalui investasi asing. Investasi asing itu bukan hanya mereka misalnya bisnis cari duit di sini, report segala macam, bukan hanya itu, tapi kemudian juga di dalamnya dengan sendirinya secara absolut adalah kebudayaannya rusak. Sehingga tradisi masyarakat yang tadinya humanisme, toleransi itu pelan-pelan mulai terkikis. Dan itulah yang kemudian oleh teman-teman Harriman Siregar dan kawan-kawan ini sebetulnya cikal bakal kerusakan bangsa itu adalah Soeharto yang telah membuka luar. Buktinya Malaysia ya waktu itu nggak begitu ini, sangat jauh lah dengan kita, karena kita memang disokong ya oleh berbagai negara, dari Amerika, dari mana itu masuk ke kita, dan mereka bisnis di sini aja ya, terus ekonomi kita semakin hari semakin maju. Mereka belum punya tol, kita sudah punya tol, jalan tol. Tetapi kita dibiayain oleh luar. Itu bukan tol kita, jadi tol jalan orang lain kayak gitu. Kilang minyak segala macam tumbuh, terus kemudian tambang emas tumbuh bagus di sini kayak gitu. Tapi bukan usaha kita, itu usaha orang lain. Kita hanya bagi sekian persennya yang diberikan oleh mereka. Pelan-pelan habis. Sampai kemudian suatu ketika saya pernah ngobrol dengan seorang tentara ya, pelatihan Kopassus waktu itu. Bahkan segitiga emas kita itu bukan lagi milik kita, itu milik orang lain. Nah itu sampai kemudian ada apa ya istilahnya di negara itu, kalau pesawat tuh ada apa ya, kotak hitam itu. Nah, negara itu sebetulnya punya apa ya namanya itu, benda rahasia, dan itu digadein keluar. Jadi artinya kita sudah nggak punya apa-apa, itu habis semua. Nah, coba aja kalian lihat ya bukti-bukti alam kita yang seharusnya itu jadi milik rakyat secara umum, itu malahan sudah dikuasai oleh orang asing. Nah, itu dampak dari investasi asing pada tahun 70-an yang waktu itu ditolak keras oleh Malari. Sehingga peristiwa Malari itu tidak hanya putus tahun 74, 75 gitu ya. Sampai 77 itu gerakan Malari masih terus. Sampai kemudian merapat ke Bandung segala macam, di ITB juga waktu itu sampai kampus rektorat ITB itu bombardir, ditembakin oleh pasukan
seolah itu pasukan Siliwangi, padahal itu bukan Siliwangi, itu pasukan di Ponorogo. Kayak gitu, sampai rektor ITB waktu itu sampai kena, tapi kemudian diselamatkan. Kenapa Soeharto melakukan bombastis seperti itu? Sampai kemudian diisukan bahwa gerakan kelompok Malari ini, ya kelompok mahasiswa ini sampai dibuat semacam kalau bikin KTP atau apa tidak terlibat di gerakan itu. Kalau mau kerja misalnya lulus nih sarjana, harus ada surat dari kepolisian bahwa dia tidak terlibat di gerakan supaya bisa bekerja. Baik, jadi benar-benar ditekan sedemikian rupa kayak peristiwa G30 SPKI kayak gitu. Jadi, warga yang tidak terlibat di partai komunis ya bisa kerja, kalau yang terlibat ada fakta itu mereka bisa kerja seperti itu. Nah di Malari juga seperti itu, mahasiswa dipersulit gitu. Sehingga kemudian muncul rasa takut di mahasiswa, ada tekanan seperti itu, sehingga kemudian dan seluruh perguruan tinggi ditekan, dibikin dipantau gitu ya, pantau. Jadi mereka tidak ada pergerakan lagi setelah 77, 78, 80 kembali lagi normal. Ya kayak gitu. Muncul keresahannya keresahan. Dan itu pun setiap ada pertemuan waktu itu tidak seperti ini. Nah, ini di kampus pun diawasin oleh kampusnya sendiri. Jadi kalian mau bikin apa? Itu udah udah ketat seperti kampus-kampus waktu seperti Unpas saya gitu itu sangat ketat sekali. Karena kampus Unpas kan lebih dekat ke Golkarnya ya. Terus kemudian Unisba itu kan pendirinya kan Masumi dan banyak orang-orang lokal. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa Ali Mustopo melakukan tadi itu dengan CSIS? CSIS itu adalah organisasi sentral Islam ya, di kelompok kanan gitu. Dan yang dituding melakukan gerakan Malari itu adalah dua kelompoknya sosialis itu kelompoknya si Marsilang, Hariman, itu kelompok sosialis. Dan ada kelompoknya CSIS, kelompok Islam kanan, maksudnya kelompok kanan lah yang kayak gitu. Nah itu ya yang urutannya ke sini ada orang-orang HMI, orang-orang kayak gitu. HMI mbahnya itu masuk dari atas itu masuk. Ini dua kelompok itu yang dianggap sebagai pemicu gerakan Malari pada waktu itu. Tapi kayak kalau kelompok-kelompok sosialis itu adalah mereka yang memang dasarnya menolak, tapi yang membuang gerakan kerusuhan segala macam yang sampai bakar-bakaran itu kelompoknya Ali Mustopo. Yang kemudian Ali Mustopo waktu itu pangkop kantiknya itu Sumitro, dan akhirnya kemudian Sumitro diberhentikan sama Soeharto. Sumitro terus apalagi ada terus kemudian kadimnya juga intelnya ada 3 orang waktu itu yang diberhentikan. Nah seperti itu kejadiannya. Jadi kalau menimbang dari sejarah ini, kenapa ini terjadi? Lagi substansinya dari sejarah gerakan Malari yang digagas oleh teman-teman UI pada waktu itu adalah menolak undang-undang investasi asing. Itu seperti itu. Jadi substansi dari gerakan itu. Gitu mungkin. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk sebenarnya poin-poin dulu. Boleh guys. Wah, ngebakar kita nih. Wah, ngebakar nih. Dari gerakan Malari tahun 70-an, salah satunya adalah
pengerusakan budaya Indonesia diawali masuknya investasi asing. Budaya dan masyarakatnya Indonesia yang sudah terpengaruh era global. Saat itu gerakan Mahari muncul rasa takut pada mahasiswa karena pergerakannya dipantau oleh kampusnya sendiri. Ada dua kelompok yang dituding gerakan Mahari: sosialis yang contohnya Mas Ilham, Hariman Siregar, dan kelompok kanan. Terus untuk oknum kerusuhan Mahari itu ada Mustopo. Saat itu substansi gerakan Mahari menolak undang-undang investasi asing. Oke. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan saya melihat tentang sejarah bahasa Indonesia dari dulu itu banyak terjadi masalah seperti kudeta-kudeta yang terjadi, terus juga masuknya budaya-budaya asing yang ternyata merusak karakter bangsa Indonesia kan. Dan mulai tahun 70-an kan sudah mulai masuk budaya-budaya asing ke dalam ke Indonesia yang merusak karakter masyarakat di bangsa kita. Kalau kita bisa membanding-bandingkan, kalau saya melihat sejarah dulu tentang Indonesia seperti itu, apakah Indonesia yang sekarang dengan semakin masuknya, sepertinya sekarang bahkan lebih banyak lagi kan hal dari luar yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apakah saat ini bisa dikatakan lebih baik atau mungkin lebih buruk dari sebelumnya? Ya. Langsung atau gimana? Langsung. Jadi benar juga ya, memang pada waktu itu yang mencikal bakali munculnya sampai sekarang ini adalah sejarah kelam. Soeharto telah memberikan sejarah kelam buat bangsa ini sampai kemudian kita seperti sekarang ini. Saya berani mengatakan itu karena memang itu fakta. Faktanya bahwa dengan dibukanya undang-undang investasi asing, kemudian para pengusaha korporasi asing itu dengan leluasa karena dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan dia berusaha bisnis di sini. Karena gini, kalau berbicara tentang dagang usaha, apapun menjadi halal untuk sebuah keuntungan. Mencari keuntungan halal, bagaimana kemudian si orang itu berubah watak. Yang tadinya misalnya dia suka makan bakso, nah bagaimana kita merubah dia jadi suka surabi misalnya. Nah saya sebagai pengusaha, bagaimana caranya dia suka surabi. Itu yang kemudian jiwa itu kita rubah dengan misalnya diiming-iming dikasih yang baksonya misalnya hanya tempatnya kumuh, jualan surabi misalnya tempatnya enak, ada kenyamanan, fasilitas. Kalau coba kita lihat McD ya, kalau kita makan di McD begitu nyantai, enak, kita nongkrong, terus cepat saji gitu loh, lebih simpel gitu ya, dan tidak repot dan tidak kotor gitu, enak gitu. Memang diciptakan seperti itu. Tapi kalau kita makan di warteg udah ngantri, jorok lagi gitu loh ya, terus harganya juga kadang-kadang ribet gitu ya, piringnya kotor kayak gitu. Nah itu yang menjadi masalah, itu yang strategi-strategi itu yang dibaca oleh para pengusaha asing. McD itu kan budaya misalnya sekarang muncul juga banyaklah ciri khas makanan barat ya yang masuk kita, yang akhirnya pelan-pelan itu merubah karakter kita. Yang tadinya kita senang makan di warteg jengkol, sekarang jengkol ditinggalkan. Oh itu bau, tapi ini di sini enak, bisa nongkrong, bisa apa kan gitu. Nah itu salah satu yang mengubah karakter kita. Nah seperti itu di dunia pendidikan misalnya gini, kita yang biasa misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya diwajibkan seperti itu pada waktu itu ya, tapi pelan-pelan bahasa-bahasa asing dimunculkan lewat institusi pendidikan. Kadang-kadang dosen kita kalau nggak pakai bahasa Inggris ngajar tuh kesannya tuh tidak modern, dan kita tuh tidak begitu percaya kalau misalnya nggak ada unsur-unsur bahasa asingnya. Wah ini nggak intelektual. Sehingga saya waktu itu sejak tahun 80-an 90 tuh
kalau ngomong tidak dilogat-logatkan Jawa itu terasa bahwa kita itu bukan orang intelektual. Karena waktu itu memang Soeharto sangat kuat dengan Jawanisasinya. Jadi orang Sunda atau orang mana gitu ya, itu harus bukan harus, jadi ke bawah-bawah harus gaya-gaya kejawa-jawaan. Tapi kemudian pada periode berikutnya 8 setelah reformasi, kalau lidahnya tidak pakai bahasa Inggris, ya sekarang anak-anak tuh pakai dilebay-lebaykan ke Inggris-Inggrisan, padahal dia sendiri kalau diajak ngobrol dengan bulainya langsung bahasa Inggris kan kacau juga kan gitu ya. Tapi kita seolah-olah kelihatan supaya kelihatan maju, supaya kelihatan intelektual, supaya kelihatan kita ini gaul gitu, pakai bahasa Inggris. Dan itu terjadi sampai ke anak-anak SMA. Itu pelan-pelan karakter bangsa mulai rusak dari bahasanya. Jadi awalnya memang dari situ, dari makanan, dari pakaian, kayak gitu-gitu. Nah, di zaman Soekarno kenapa waktu itu menolak budaya asing, ya, musik gitu ya, itu karena memang Soekarno menjaga betul jangan sampai budaya atau khas bangsa ini hancur pelan-pelan, karakter bangsa ini hancur pelan-pelan. Nah sekarang sudah tidak bisa diandalkan lagi, dan itu dilegitimasi baik secara konstitusional, diakui oleh negara, maupun oleh secara kultural oleh institusi-institusi pendidikan. Nah, itu yang jadi perkembangannya seperti itu. Jadi artinya penjajahan, kalau dulu penjajahan kita tuh hanya melawan senjata, jadi perang ya udah perang gitu loh. Tapi sekarang udah lain lagi persoalannya. Persoalan kita dihadapkan dengan udah ke masalah ubun-ubun gitu loh, bukan perang lagi. Kalau perang ada jarak. Kalau bukan lagi masalah ini udah masalah kehidupan kita sehari-hari, makan, tidur, udah gaya-gaya barat. Udah dijajah banget gitu loh. Kemudian kalau kita duduk juga di sudut-sudut televisi juga ya, warga gitu ya, warga kampung yang tinggal di pelosok desa misalnya, udah kehidupannya udah gaya-gaya barat. Jadi budayanya sendiri udah tinggalin. Nah, tanda-tanda kebudayaan itu adalah lewat kesenian-kesenian. Sekarang pelan-pelan kesenian-kesenian kita udah mulai hilang. Seperti contoh kecil lah, permainan anak-anak zaman dulu udah jarang sekali. Jangan, apalagi di kota, di desa aja udah hilang. Sekarang budaya desa aja sudah seperti itu. Kita lihat pulang ke desa ya, udah rumah-rumahnya gaya-gaya barat gitu loh, perilakunya udah gaya-gaya. Nah yang celakanya ini, dampak dari ini adalah untuk generasi muda yang tidak bisa secara finansial tidak bisa masuk, misalnya dia tidak bisa membeli apa, hanya dia menjadi lari ke kelompok-kelompok geng-geng, tekanan budaya barat, maksudnya budaya seperti itu. Nah itu yang kalau sudah seperti itu, kemudian apa yang terjadi? Kita menghadapi masalah transisi kematian. Maksudnya udah mulai sarakatul maut gitu loh dalam konteks kebudayaan. Nah kalau sudah begitu, kebayang kan kapan sarakatul mautnya? Ya udah sarakatul maut, udah kita bendera merah putih ya hanya berkibar sebagai sloganisme aja, sebagai aja. Bukan lagi menjadi darah daging kita. Udah kayak. Nah itu yang jadi masalah kita saat ini. Itu dari mana? Itu sejak munculnya investasi asing masuk ke kita. Nah sejak itulah kemudian Freeport, alam semesta kita dikuasai, air, laut, minyak, sumber daya alam di bawah tanah kita itu diambil mereka semua. Kita sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan kemudian kita hanya diiming-iming sekolah, beasiswa, segala macam. Setelah kita sekolah lulus, doktor misalnya di Amerika, pulang ke sini tuh bingung. Hanya kita menjadi bagian dari mereka, nggak ada pilihan lain. Ini contoh lah, ada teman saya yang dulu sekolah bareng, terus kemudian dia dapat beasiswa pergi ke Amerika, gelar doktor di Amerika, terus pulang ke sini, kemudian nggak ada kerjaan lain, hanya ya cara-cara lain dia masuk ke perusahaan-perusahaan asing, dia menjadi ya tetap aja kembali, tidak menjadi dirinya. Nah, itu menjadi masalah. Nah itu yang kemudian saat ini seperti ini terjadi. Jadi yang namanya kejahatan bukan kejahatan, maksudnya
penjajahan dengan nilai-nilai budaya itu ya dampaknya seperti sekarang kita ini kita hadapi. Perilaku anak-anak muda itu dampak dari itu. Ini yang melakukan pedosaan ini ya Soeharto tidak hanya sekedar membunuh rakyatnya secara fisik waktu peristiwa 65, tetapi kemudian masalah budaya bangsa dia hancurin. Karena dia dengan tunggang langgang gitu ya loh, mati udah gitu, melepaskan dosa-dosanya. Ya enaknya kayak gitu. Nah ini korban kita ini. Nah waktu itu ya saya waktu gerakan 98 ini harus diadili. Diadili baik secara hukum pidananya, masalah HAM-nya juga persoalan bahaya laten. Orde Baru kan harus mulai dihapus. Dan bagaimana menasionalisasi bahasa Indonesia menjadi sebagai induk di dalam dunia pendidikan. Bagaimana kemudian pengembalian hak-hak tanah untuk warga. Itu kan udah pada habis kan rakyat, tanahnya ada yang hilang, tanah itu. Nah sekarang itu dilepas, maksudnya tidak dikontrol ya, karena reformasi dikuasai oleh orang-orang Orde Baru, ya udah seperti sekarang. Gitu. Jadi kembali lagi begini yang sekarang ini karena yang dulu sejarah yang dulu, sejarah kelam yang dulu akhirnya memberikan warisan kepada kita seperti sekarang. Nah, kemudian saya mengutip pernyataan dari Kamal tadi, ternyata pemerintah saat itu mengesahkan di dalam UUD kalau investor atau investasi asing itu masuk ke Indonesia. Ya. Sebenarnya apa yang pemerintah saat itu pikirkan sampai mereka membuat UUD pengesahan tersebut? Padahal kan apa mereka tidak berpikir ke depannya kalau dia mengesahkan undang-undang ini, ya itu yang bakal terjadi, rusaknya karakteristik dari masyarakat kita. Gila kekuasaan dan duit, rasanya itu. Dan dia hanya untuk mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Jadi tidak memikirkan keberlangsungan bangsa ini yang kedua, keberlangsungan karakter bangsa. Jadi memikirkan dirinya bagaimana dia menjadi orang kaya dan kemudian dia bagaimana menjadi orang yang itu sebagai bapak pembangunan. Iya, karena setelah waktu zaman Soekarno memang miskin terasa ya miskinnya. Tapi zaman Soeharto mulai jalan tol dibangun, jembatan bikin, bahkan taman mini ya oleh istrinya ya Ibu Tin dibangun. Oleh itu dananya korupsinya berapa? Pertamina juga waktu itu uang Pertamina dikorupsi kan tanpa diadili, tanpa ada proses pengadilan korupsinya Pertamina dibobol. Dan orang takut semua dan menyembah ya udah gitu. Kalau Soeharto yang ngambil ya udah nggak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Sehingga harta kekayaannya Tommy, anak-anaknya di mana-mana kayak gitu. Rumahnya Tutut di mana-mana banyak gitu ya. Dan itu yang bayangin sampai dia itu jadi menteri sosial. Anaknya sendiri gitu diangkat gitu jadi menteri sosial. Kan gila kayak seperti itu yang terjadi. Dan bagaimana arogansinya anak-anaknya waktu itu. Sehingga ada yang menuntut si Tommy dihukum penjara karena kasus pembunuhan, dan si yang Baharudin Lopa itu waktu itu yang jadi hakimnya malah ditembak gitu. Dan sekian lama dia dicari susah. Nah gitu. Itu menjadi masalah buat waktu itu memang sangat begitu. Kalau Soeharto mengatakan ini semua orang diam. Karena memang kekuasaan militer, karena dia ada panglimanya militer dan semua anak buahnya ngerasa memang sudah nikmat di situ, sudah senang di situ, dikasih jabatan, anak-anak buahnya jadi lurah, jadi camat paling rendah, yang gubernur, wali kota itu tentara semua anak buahnya gitu. Jadi kita mau buat seperti apa? Sampai ada beberapa anak buahnya yang disimpan di kampus-kampus, sehingga kemudian tidak bisa bergerak seperti apa. Gitu. Jadi dasarnya adalah kekuasaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk bangsa ini, untuk dirinya dan kelompoknya seperti itu. Ya, hanya tidak dipikirkan bangsa ini ke depan, tidak dipikirkan. Nah, kemudian ini menjadi masalah besar ketika kita menunjuk
atau memilih pemimpin yang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, ya repot. Kemudian Bang, saya juga sering mendengar dari orang-orang, entah itu karena orang awam, entah kenapa ya, banyak orang-orang yang bilang seperti ini, kalau mending juga di zaman Pak Soeharto katanya, karena di zaman dia biarpun dia korupsi besar-besaran, tapi negara kita tuh terasa maju. Iya. Pandangan apa tuh? Karena itu kebodohan aja, dampak. Karena begini itu ya dampaknya zaman itu. Ya kalau kita pengen balik lagi ke zaman Soeharto, ya lebih parah lagi gitu. Seperti itu. Ini kan dampak dari ini. Ya yang jadi pejabat sekarang SBY ini anak buahnya. Semua yang jabat pemimpin negara ini banyak anak buahnya, generasinya. Seperti itu. Waktu peristiwa Malari, SBY ada di mana? Dia salah satu yang menjabat di Ponorogo. Kayak gitu. Itu yang menjadi. Coba tanya, dosa-dosa Malari itu siapa saja sekarang? Orang-orangnya siapa saja yang melakukan pendosaan? Ya tidak lain adalah mereka para militer yang sekarang para petinggi-petinggi militer. Nah dulu masih pangkatnya masih ya mereka yang melakukan pendosaan. Jadi gini, ada salah pengertian bahwa republik ini itu diperjuangkan sehingga kemudian merdeka itu bukan oleh